Zolim namanya kalau orang yang sudah lolos ujian pengangkatannya ditunda. Pengangkatan itu quote and quote ditunda. Untuk CPNS diangkat di 1 Oktober 2025 dan P3K diangkat di 1 Maret 2026. Komisi 2 sudah menyatakan mereka tidak meminta, bahkan harus cepat diselesaikan begitu. Curiga dikit ya. Apa ngindarin THR? Mereka minimal punya kepastian kerja, punya gaji, apalagi bagi mereka yang harus bayar penalti ke tempat kerja sebelumnya. Mau bayar pakai apa? Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman. Kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Menpan RB jangan jadi Firaun baru. Wow. Tapi saya kira ini pantas juga sebagai sebuah warning yang sangat keras bagi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Reformasi birokrasi loh. Reformasi itu artinya perbaikan ke arah yang lebih baik. Bagaimana tata kelola negara ini lebih memperhatikan rakyat. Lah, yang terjadi sebaliknya. Yang harusnya diangkat 1,7 juta ASN. Ini ditunda pengangkatannya. Wow. Jadi kawan-kawan yang sudah sumringah, bahagia, bersyukur, keterima, diangkat menjadi ASN, ternyata harus batal, minimal ditunda. Padahal dia barangkali sudah resign dari tempat pekerjaan sebelumnya. Artinya, di detik ketika pengumuman itu dimunculkan, langsung bertambah 1,7 juta pengangguran baru di Indonesia. Ini belum dihitung dari 10.000 buruh Sritek, kemudian berapa ribu dari Sanken, berapa ribu dari Yamaha dan sebagainya, yang juga tak kalah banyaknya. Jangan main-main dengan rakyat. Menpan RB jangan jadi Firaun baru. Artinya tentu maksudnya adalah jangan berbuat jahat sama rakyat. Langsung bertambah 1,7 juta penganggur baru gara-gara ditundanya pengangkatan ASN. Langsung juga kita masuk ke beritanya. Dari mrol.id. Menteri PAN RB jangan jadi Firaun baru. Laporan Jamaluddin Akmal. Rini Widiantini ya, nama menterinya. Ini Menteri PAN RB janganlah menjadi Firaun baru dengan menunda pengangkatan calon aparatur negara sipil atau CASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Komunikolog Politik dan Hukum Nasional Tamil Selvan alias Kang Tamil menilai penundaan pengangkatan CASN dan PPPK merupakan pola kucing-kucingan yang dibawa Menteri PAN RB karena memiliki alasan yang dianggap sangat konyol. Pasalnya, alasan yang dikemukakan adalah pemerintah sedang mengatur penempatan dari ASN-ASN. Ini adalah konyol bin konyol, kata Kang Tamil kepada Ermo Selasa kemarin. Ya, kalau aturannya, alasannya adalah sedang mengatur, lah kemarin Anda berarti nggak ngatur dong. Terus Anda ngapain? Kan ini mempertontonkan, mohon maaf, kebodohan, ketidaksiapan. Gagal dalam mempersiapkan sama dengan mempersiapkan kegagalan. Kan begitu rumusnya. Pasalnya kata Kang Tamil, CASN dan calon PPPK itu tidak mungkin bisa melakukan pendaftaran kalau tidak ada penempatan yang dibuka. Orang dibuka pendaftaran, artinya ada kebutuhan. Kan begitu. Ini setelah diinformasikan akan diterima, nanti ini kebutuhannya sedang kita olah dulu. Kok bisa? Jadi mereka itu melakukan pendaftaran karena memang ada posisi yang dibutuhkan oleh negara.
Akademisi Universitas Dian Nusantara ini pun menyoroti sikap pemerintah yang kebakaran jenggot ketika PT Sritek tutup yang menciptakan pengangguran 10.000 orang. Namun, negara tidak bergeming ketika saat ini menciptakan 1,7 juta jiwa pengangguran jika menunda pengangkatan CASN dan PPPK. Kalau kemarin mereka itu adalah pegawai honorer setelah dia mengajukan diri ikut seleksi P3K atau dia mengajukan diri ikut seleksi ASN dan kemudian dia lulus, artinya status honorernya berarti berhenti, selesai. Ramai pemerintah kemarinnya Sritek. Padahal yang punya Sritek itu dia masih punya 10-11 perusahaan lainnya. Yang mungkin di Sritek dia rugi, di 10 perusahaan lainnya untung besar. Lah kenapa jadi dibebankan juga ke pemerintah? Kan ini ajaib bin aneh. Kenapa nggak dibebankan saja pada pemilik Sritek? Nah, kembali lagi ke honorer yang diangkat jadi ASN harusnya sekarang. Artinya, sejak yang bersangkutan dinyatakan lulus, maka tidak lagi mendapatkan gaji sebagai honorer. Lalu sejak Oktober 2024 hingga Maret 2026, siapa yang menggaji mereka? Nomenklatur mana yang digunakan untuk menggaji mereka? Ada 1,7 juta pengangguran baru yang diciptakan oleh kekonyolan dari Menteri Pan-RB ini, Ibu Rini. Menteri Pan-RB ini jangan jadi Fir'aun baru dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Pungkas Kang Tamil. Mereka yang PNS dan P3K baru, ya angkat begitu. Jangan main pakai alasan latihan apaan? Assalamualaikum besti-besti love Indonesia kesayangan si akunya. Jumpa lagi di Viral for Justice. Hashtag kita saat ini adalah jangan tunda pengangkatan CASN. Sebenarnya sih nggak usah jadi pro dan kontra. Kalau semua sesuai dengan aturan hukum, maka nggak ada alasan juga penundaan itu dan pengangkatannya serentak. Yuk kita spill aturan hukumnya seperti apa. Ini dia Besti. Dan hasil kesimpulan rapat Komisi 2 itulah yang kemudian dijadikan alasan mengeluarkan surat Menteri Pan-RB tanggal 7 Maret 2025 menegaskan bahwa pengangkatan yang lulus di 2024 diangkat pada tanggal 1 Oktober 2025, sementara yang P3K akan diangkat di 1 Maret 2026. Sementara mereka ini ada sebagian udah resign dari pekerjaannya dan seterusnya. Dan kemudian alasan berikutnya adalah BKN mengatakan bahwa iya makanya ditunda dulu karena mereka harus pembekalan, pelatihan, orientasi untuk masuk ke pekerjaan yang baru. Dan kemudian lagi Komisi 2 mengatakan tidak pernah meminta agar pengangkatan itu diserentakkan CPNS di bulan Oktober 2025 dan P3K di bulan Maret 2026. Aku dampingin besti-besti kita berjuang. Oh, lakukan permohonan audiensi ke Komisi 2. Kita udah sampai di Sekretariat Komisi 2. Assalamualaikum. Mau nganterin surat permohonan audiensi biasa. Nih udah tuh dibantuin sama Mas Endang. Mbak siapa? Dila. Mbak Dila. Kasih semuanya. Assalamualaikum. Nah Besti, khususnya para pejuang CASN udah dianterin suratnya ya. Betul. Nih, tuh dari forum CASN tanda terimanya. No. Ya, sorot. Nah, nih IBI juga Ikatan Bidan. Ini malah lulus dari 2023 sebenarnya. Waduh. Kalau diangkat 2026 karena mereka P3K. Kelamaan. Nah, jadi nggak usah terlalu banyak alasan makin kesana makin kesini karena aturan hukumnya udah ada. Jadi jelas ya, kalau memang ada kendala anggaran sampaikan secara transparan, koordinasikan, komunikasikan dengan pemerintahan daerah via Kementerian Dalam Negeri. Saya kira juga baik. Mana pemerintah daerah yang cukup untuk menggaji anggarannya, mereka yang PNS dan P3K baru ya angkat begitu. Jangan main pakai alasan latihan apaan? Ya, terima kasih. Pokoknya gitulah, kita berjuang, tetap semangat CASN. Jangan tunda pengangkatan CASN 2024. Salam sopan Indonesia. Ya, ini ngeri. Bisa-bisanya gitu. Nanti ya ditunda ya setahun ya.